Darah merembes dari mulut dan hidung si bapak tukang becak, dan sesaat kemudian ia tidak sadarkan diri. Di sebuah desa, tepatnya di pedalaman Kalimantan, di sini warganya ramah-ramah, baik-baik apalagi pada pendatang baru. Sore itu, Ibu Ipit dimarahi habis-habisan oleh Ibu Silo yang punya toko sembako terbesar di daerah tersebut. Saat mau ngutang aja manis sekali mulutmu itu, giliran ditagih nanti-nanti terus jawabnya. Orang itu kalau punya utang ya diingat, biar matimu itu tidak dijepit tanah kuburan, bentak Ibu Silo. Sementara itu Ibu Ipit hanya terdiam dan sesekali mengusap air matanya. Makanya lain kali kalau tidak sanggup bayar ya jangan ngutang. Kamu kira warungku itu hasil ngemis? Lanjut Ibu Silo, yang semakin mengeluarkan kata-kata kasar dan hinaannya pada Ibu Ipit. Apalagi saat orang-orang sudah berkumpul menyaksikan Ibu Silo yang tengah memarahi Ibu Ipit itu. Aku kasih waktu seminggu lagi. Kalau masih belum bisa membayarnya, maka lihat saja nanti, bentak Ibu Silo seraya berjalan meninggalkan halaman rumah tersebut. Ibu Silo itu awalnya adalah pendatang baru dari suatu daerah yang lumayan jauh dari desa tersebut. Dia juga merupakan orang yang terpandang dan disegani di desa itu. Ibu Silo mempunyai beberapa rumah sewaan dan beberapa toko yang menyediakan berbagai macam kebutuhan, dan juga satu toko yang menjual bahan bangunan yang sangat lengkap. Dan hampir sepertiga lapak-lapak di pasar merupakan milik Ibu Silo yang dikelola oleh anak-anak buahnya yang satu daerah dengannya. Bu, saya mau ngutang beras sama minyak goreng, ucap seorang anak kecil laki-laki berusia 12 tahunan pada Ibu Silo yang tengah duduk sambil menghitung uang hasil berjualannya. Ibu Silo menghentikan aktivitas menghitung uangnya sejenak, lalu ia menatap ke arah si anak lelaki itu. Siapa yang menyuruhmu, Jul? Ibumu mana? Tanya Ibu Silo dengan nada yang ramah, sangat jauh berbeda pada saat ia memarahi Ibu Ipit. Katanya nanti kalau sudah panen, utangnya langsung dibayar ya Bu, jawab Jul. Ibu Silo tersenyum ramah lalu berdiri dan mengambilkan beberapa kilo beras dan minyak goreng serta beberapa bungkus mie instan. Maaf Bu, tapi kata Uma aku disuruh ngutang minyak sama beras aja, tidak pakai mie, kata Jul menolak. Ini ibu kasih untukmu, tidak masuk utang Jul, jawab Ibu Silo dengan bibir tersenyum. Jul tersenyum menerima bungkusan plastik yang berisi beras, minyak, dan mie instan tersebut, lalu berpamitan pada Bu Silo yang menatapnya dengan bibir tersenyum. Namun, baru beberapa langkah saja Jul meninggalkan warung itu, tiba-tiba Ibu Silo ambruk. Mendengar suara saat tubuh Bu Silo menyentuh lantai, Jul langsung bergegas berlari menghampiri tubuh Bu Silo yang sudah tergeletak lemas tak sadarkan diri. Bu, panggil Jul dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Sementara uang-uang yang tadi dipegang Bu Silo berhamburan dan berserakan di mana-mana. Tolong, teriak Jul berulang kali. Dan sesaat kemudian datanglah beberapa orang warga sekitar. Tapi orang-orang itu tidak langsung menolong Bu Silo, melainkan lebih dulu mengumpulkan uang-uang Bu Silo yang berhamburan di sekitar situ. Kamu apakan Bu Silo, Jul? Tanya salah seorang ibu-ibu. Saya tidak melakukan apa-apa Bu. Saat saya mau pergi tadi, saya mendengar ada gedebuk benda jatuh. Dan ternyata setelah saya lihat, Ibu Silo sudah jatuh seperti ini. Isak Jul takut kalau dituduh membunuh Bu Silo. Dan sesaat kemudian Bu Silo akhirnya siuman dengan sendirinya. Ternyata tadi Bu Silo hanya pingsan karena kepalanya sangat pusing. Bu Silo kaget melihat Jul dan menangis terisak-isak di dekatnya. Ibu tidak apa-apa Jul, jangan menangis, ucap Bu Silo seraya mengusap-usap kepala Jul. Sesaat kemudian Ibu Silo sadar kalau uangnya sudah lenyap. Uang-uangku mana? Tanya Ibu Silo pada orang-orang yang berada di situ. Orang-orang itu saling berpandangan lalu menunjuk Jul. Tadi si Jul teriak-teriak minta tolong. Nah, saat saya datang ke sini, ternyata uang ibu berhamburan. Jadi sebelum banyak orang-orang berdatangan, saya langsung mengumpulkan uang ibu. Dan ini uangnya.
Saya hanya mengumpulkan yang sudah ada di tanah. Selebihnya ibu bisa tanyakan sendiri pada Jul, ujar orang itu. Ibu Silo menerima uang tersebut yang ternyata sudah sangat banyak berkurang. Namun ia tak ingin menuduh Jul karena ia tahu sifat anak itu yang sangat jujur dan polos. "Assalamualaikum," ucap Bu Silo di depan pintu rumah Jul. "Waalaikumsalam," jawab seorang wanita yang adalah ibunya Jul. "Maaf ya Bu kalau saya terlambat bayar hutang. Rencananya nanti sore saya mau melunasi hutang saya ke rumah Ibu Silo," jawab ibunya Jul. "Ah, kok ini Ros? Aku kemarin ingin mengantarkan oleh-oleh dari Banjarmasin. Ini untukmu dan Jul. Kalau tidak ada Jul saat itu, entah apa yang terjadi padaku. Dan masalah utang itu, aku 100% percaya padamu. Karena masalah utang, kau itu berbeda dari yang lain, Ros. Sebenarnya yang membuatku kesal itu adalah saat mereka selalu mengatakan tidak punya uang, tapi bisa membeli barang-barang mewah. Namun hutang yang hanya berapa rupiah saja tidak mau membayarnya," ujar Ibu Silo. "Oh iya Rus, ini baju-baju ini untukmu semua. Dan ini untuk Jul. Nah, yang ini makanan untuk kalian. Aku senang sekali jika kalian mau menerimanya Rus," kata Ibu Silo seraya membuka tas-tas dan plastik yang berisi banyak makanan dan baju-baju yang bagus-bagus. "Apa ini tidak kebanyakan Bu?" tanya ibunya Jul. "Kalau mau memberi itu jangan tanggung-tanggung. Jadi ambil ya," jawab Ibu Silo tersenyum. "Terima kasih banyak Bu," ucap ibunya Jul. "Aduh, kamu itu bisa kerja gak sih? Gulanya tumpah-tumpah begini lihat," bentak Ibu Silo pada salah satu pekerja di rumahnya. Si wanita itu hanya bisa terdiam tanpa berani menjawab bentakan Ibu Silo. "Kalau begini terus kerjamu, kok akan kuberhentikan." Hari itu Ibu Silo akan berangkat untuk membeli barang-barang di tokonya yang sudah mau habis. "Aduh, celana dalamku yang sering aku pakai pergi-pergi jauh itu di mana sih, Han?" tanya Ibu Silo pada perempuan yang pernah ia marahi tempo hari. "Saya tidak tahu, Bu. Bukankah sudah saya cuci dan saya lipat, Bu?" jawab perempuan itu. "Iya, tapi sudah aku cari di lemari tidak ada. Ya terpaksa aku pakai yang ini deh," ujar Ibu Silo. Perempuan itu hanya bisa menunduk mendengar perkataan Ibu Silo. Setelah berkata seperti itu, Ibu Silo langsung pergi untuk bersiap-siap berangkat. Singkat cerita, sudah 2 hari berlalu. Hari itu Ibu Silo masih berkeliling di tengah pasar untuk mencari barang yang akan dia jual. Tapi entah kenapa saat di pasar itu Ibu Silo banyak diam dan sering duduk. Wajahnya juga terlihat pucat dan gelisah. "Saya pulang duluan ya, kamu yang membeli semuanya," ujar Ibu Silo seraya menyerahkan tasnya yang berisi uang pada orang kepercayaannya yang sekaligus keluarganya itu. "Loh, memangnya kenapa Kak?" tanya keluarganya tersebut. "Tidak apa-apa, kepalaku pusing, rasanya aku kurang enak badan," jawab Ibu Silo. "Aku antar ya Kak," ujar keluarganya itu menawarkan. "Tidak usah, aku pulangnya sendiri aja. Lebih baik kamu membeli barang-barang yang sudah aku tulis di buku catatan itu saja ya Mai," kata Ibu Silo. Keluarganya itu pun mengangguk mengiyakan. Ibu Silo dengan langkah yang aneh pergi meninggalkan pasar, lalu menuju ke arah tukang bajai yang tengah menunggu penumpang. "Ke penginapan itu ya," ujar Ibu Silo pada tukang bajai seraya membuka pintu bajai tersebut. "Iya Bu." Di sepanjang perjalanan menuju ke penginapan itu, Ibu Silo sudah merasa sangat tidak nyaman pada daerah kewanitaannya. Ada rasa sakit bercampur gatal yang tidak biasa di situ. "Di sini kan Bu penginapannya?" tanya si tukang bajai. Iya, ini Pak uangnya," jawab Ibu Silo gelisah, seraya memberikan uang yang lumayan besar kepada si tukang bajai. Bu, sebentar kembaliannya," panggil si tukang bajai. Namun Ibu Silo tidak menghiraukan panggilan itu. Ia terus berlari-lari kecil menuju ke dalam penginapan. Singkatnya, saat sudah berada di dalam kamar penginapannya, Ibu Silo langsung ke dalam kamar mandi. "Kak, badanmu panas sekali," kata Maya. Bu Silo menggigil menahan rasa sakit dan gatal di kemaluannya. Sudah beberapa hari mereka terlewat jadwal untuk pulang, sementara Ibu Silo semakin bertambah parah. Maya yang ikut bersamanya itu pun menjadi bingung antara harus membawa Bu Silo pulang dengan keadaan yang seperti itu
atau ia yang pulang terlebih dahulu untuk mengabarkan pada keluarganya yang lain tentang apa yang terjadi pada Busilo. Ia sangat bingung kala itu. Ia benar-benar tidak tega pada Ibu Silo. Yang menambah kebingungannya ialah saat pemilik penginapan mengusir mereka karena Busilo sudah tidak bisa bangun dan berjalan ke WC untuk buang air kecil ataupun buang air besar yang ia lakukan di atas tempat tidur penginapan. Dan bau busuk yang keluar saat pintu kamar itu dibuka juga sangat mengganggu tamu lain di penginapan tersebut. Sekali lagi maaf Bu, silakan Ibu bawa ibu ini keluar dari penginapan saya. Karena di sini bukan rumah sakit, Bu. Tamu-tamu yang lain terganggu oleh bebauan yang berasal dari kamar ibu ini, ujar si pemilik penginapan itu. Saya minta waktu ya, Pak. Saya akan membawa saudara saya ini ke rumah sakit. Saya ingin keluar untuk mencari ambulan, kata Maya meminta pengertian dari si pemilik penginapan itu. Tanpa berkata ataupun mengiyakan, si pemilik penginapan pergi meninggalkan Maya. Dan seperginya pemilik penginapan itu, Maya pun langsung pergi setelah mengunci pintu kamar penginapan yang di dalamnya ada si Busilo. Pak, saya kan dari desa dan saudara saya tiba-tiba sakit keras dan sekarang berada di penginapan. Nah, pemilik penginapan itu mengusir kami. Jadi saya mau tanya, bagaimana cara memanggil ambulan ke sini untuk menjemput saudara saya yang sakit itu ke penginapan lalu membawanya ke rumah sakit? Saya mohon bantuan ya Pak. Saya benar-benar tidak tahu lagi harus meminta tolong pada siapa di sini, ujar Maya terisak. Baik, saya akan memanggilkan ambulans dan nanti setelah itu saya akan mengarahkan mereka ke penginapan itu. Kamu tunggu saja di penginapan ya, kata bapak-bapak tukang becak tersebut. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Kemudian setelah itu si tukang becak tersebut langsung pergi meninggalkan becaknya lalu naik taksi entah kemana. Sementara itu Maya langsung berlari ke arah penginapan. Setelah sampai di depan pintu kamar, ia dikagetkan dengan kemunculan beberapa ulat keba yang seharusnya tidak ada di daerah perkotaan seperti itu. Ulat keba ini adalah ulat yang sangat besar untuk ukuran seekor ulat. Kakinya itu mirip lipan, tapi tidak berbisa. Bagian atas tubuhnya sangat keras, mirip-mirip terenggiling. Ulat keba ini kalau disentuh tubuhnya akan tenggiling jadi bulat. Nah, menurut kepercayaan di sana, ulat ini juga bisa buat pembanci atau pembuat huru-hara rumah tangga musuh. Caranya yaitu melemparkan ulat keba ini ke rumah si target sampai tubuh ulatnya pecah. Dulu sewaktu Om masih main di hutan-hutan, sering banget Om mainin ini. Cuman gak pernah Om bawa masuk rumah karena kata Om ya, pamali. Dari mana ulat-ulat ini? Batin Maya lalu berjalan keluar lagi untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan mengusir ulat-ulat itu. Dan setelah ia menemukan sebilah ranting kayu di halaman penginapan, ia pun langsung masuk lagi. Namun anehnya ulat-ulat itu sudah tidak ada. Apa mungkin tadi itu hanya halusinasi aja? Saat pintu terbuka, Maya melihat Ibu Silo yang sudah berada di bawah tempat tidur dengan kotoran yang berceceran di sana-sini di dalam ruangan itu. Tanpa ragu Maya membersihkan kotoran-kotoran Ibu Silo itu dari tubuhnya. Lalu melepaskan spray dan perlahan-lahan mengangkat Ibu Silo ke atas tempat tidur. Setelah selesai, ia pun langsung membersihkan lantai dan mencuci spray tersebut hingga bersih dari kotoran Ibu Silo. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Maya langsung berlari dari kamar mandi untuk membukakan pintu. Syukurlah Bapak sudah datang, ujar Maya setelah mengetahui siapa yang datang bersama orang-orang tersebut. Boleh kami masuk? Tanya orang yang lain. Maya mengangguk dan membukakan pintu lebar-lebar. Tolong ya Pak, ucap Maya pada si bapak tukang becak. Tadi sudah saya katakan sama orangnya nak, mungkin ibu itu akan langsung dibawa ke rumah sakit, jawab si bapak. Singkatnya Ibu Silo akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sementara Maya juga ikut bersamanya di ambulan. Sebenarnya setelah diperiksa, ibu ini tidak sakit apa-apa. Tapi anehnya kenapa kenyataannya seperti ini ya. Jadi kemaluannya itu membusuk hingga ke dalam. Begitu juga dengan tubuh beliau, seperti lumpuh. Lalu sebenarnya saudara saya kenapa? Tanya Maya terisak. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik. Sudah beberapa jam Maya menunggu di luar kamar Ibu Silo dirawat. Tiba-tiba ia teringat si bapak-bapak tukang becak yang sebelum ia pergi tadi sempat membisikkan sesuatu. Sakitnya tidak wajar. Begitulah kata si bapak-bapak tukang becak itu. Tanpa ragu lagi, Maya segera berlari keluar.
Dan kebetulan setelah berjalan sebentar, Maya akhirnya sampai di sebuah pangkalan bajai. "Pak, ke depan penginapan ya," ujar Maya. Lalu setelah itu bapak tukang bajai mengiyakan. Ia pun langsung membuka pintu bajai tersebut. Semoga bapak itu masih ada, batinnya. Dan singkatnya, dari kejauhan Maya melihat si bapak tukang becak itu masih ada di tempat tadi sewaktu Maya meminta tolong. "Pak, stop pak." Setelah membayar ongkosnya, Maya pun turun. "Pak, masih ingat dengan saya?" Bapak-bapak itu tersenyum dan mengangguk. "Bagaimana saudaramu?" tanya si bapak. Maya menggeleng pelan. "Kata dokter, saudara saya tidak ada sakit apa-apa." Dokter juga bingung karena sebenarnya kalau dilihat dengan mata, saudara saya itu sakit, bahkan terlihat sangat parah. "Sebenarnya saudara saya ini kenapa, Pak? Dan kenapa sakitnya di sini? Saya ingin sekali membawanya pulang, tapi keadaan saudara saya itu tidak memungkinkan. Saya juga pernah berpikir untuk pulang sendiri, mengabarkan semuanya pada keluarga di sana, tapi saya tidak tega meninggalkan saudara saya, Pak," kata Maya. "Maaf nak, bukannya bapak menakut-nakutin kamu, tapi saat bapak ikut masuk ke kamar penginapan itu, bapak melihat beberapa makhluk menyeramkan. Ada yang duduk di dekat saudaramu. Ada juga yang sebagian kepalanya masuk ke dalam selimut saudaramu itu. Tapi entahlah, bapak tidak punya keahlian dalam berurusan dengan makhluk-makhluk seperti itu. Makanya bapak cuma bilang kalau sakitnya itu tidak wajar," ujar si bapak. Maya menatap lekat kepada tukang becak itu. "Lalu saya harus bagaimana, Pak?" "Begini saja, bagaimana kalau anak ini bapak antar ke tempat guru Azlan? Biasanya orang-orang di tempat bapak selalu menemani beliau jika ada yang menderita sakit tidak wajar itu," jawab si bapak menyarankan. Tentu saja dengan cepat Maya mengiyakan saran dari bapak itu. Lalu singkatnya mereka berdua pun berangkat ke rumah guru Azlan dengan mengendarai becaknya si bapak. Perjalanan itu sangat lama Maya rasakan. Hari pun sudah sangat larut malam saat mereka sampai di desanya guru Azlan. Mereka berdua akhirnya sampai di rumah berukuran 7x12 yang dibangun dengan kayu ulin di keseluruhan rumahnya. Si bapak tukang becak itu turun. Nafasnya masih terdengar ngos-ngosan. "Assalamualaikum," ucap si bapak sembari mengetuk daun pintu rumah tersebut. Beberapa kali mengetuk barulah terdengar jawaban dari dalam. "Waalaikumsalam," jawab seseorang seraya membukakan pintu. "Guru Azlannya ada?" tanya si bapak saat melihat siapa yang membukakan pintu, yaitu seorang laki-laki tua berusia sekitar 70 tahunan lebih, namun masih tampak gagah. "Ada, ayo silakan masuk," jawab lelaki tua itu dengan ramah. Mereka berdua dipersilakan duduk, dan setelah itu laki tua itu langsung berjalan ke arah kamar paling ujung dekat pintu dapur. Setelah menunggu beberapa saat kemudian, muncullah seorang laki-laki yang berusia sekitar 40 tahunan, yang masih mengenakan kopiah dan memegang tasbih. Guru Azlan menatap lekat ke arah samping Maya. "Maaf kami datang selarut ini," ucap si bapak tukang becak. Guru Azlan tersenyum ramah. "Tidak apa-apa, kalau boleh saya tahu apa tujuan kalian kemari?" "Begini guru," kata si bapak tukang becak seraya menceritakan semuanya tentang Ibu Stilo. Guru Azlan terdiam sejenak. Ia menarik nafas panjang. "Kamu pulanglah, kamu sudah ditunggu. Nanti biar saya yang menyusul ke rumah sakit," ucap guru Azlan seperti berusaha menyembunyikan sesuatu yang ia sudah tahu. Maya dan si bapak tukang becak saling berpandangan. "Baik kalau begitu, kami pamit pulang dulu guru," ucap si bapak tukang becak seraya mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan guru Azlan. "Hati-hati, nanti secepatnya saya akan ke rumah sakit," ucap guru Azlan. Maya dan si bapak tukang becak itu pun langsung berjalan keluar rumah. Lalu Maya naik ke atas becak dan si bapak mulai mengayuh becaknya. Sejak pertama melihat gelagat guru Azlan tadi yang seperti menyembunyikan sesuatu itu, perasaan Maya sudah mulai tidak enak. Dadanya berdegup kencang dan sekujur tubuhnya gemetar. Entah perasaan apa itu. Beberapa kali mereka berdua beristirahat di tepi jalan hingga saat azan subuh sudah berkumandang, barulah mereka sampai di rumah sakit. Dan dengan mata yang sudah sangat berat, keduanya langsung masuk. Ternyata di sana sudah ada guru Azlan seorang diri, tengah berdiri menatap ke pintu kamar. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Lah,
Bagaimana bisa sampai duluan? Tanya Maya tak mampu menyembunyikan rasa penasarannya. Saya lewat jalan memotong, jawab Guru Azlan. Si bapak tukang becak hanya bisa mengerutkan keningnya. Ia tahu kalau jalan memotong itu ialah yang ia lewati bersama Maya tadi. Memang agak dekat, tapi kalau dengan berjalan kaki saja rasanya tidak mungkin bisa sampai secepat itu. Maya membuka pintu kamar itu dan pintu pun terbuka. Bau busuk menyeruak keluar kamar. Astagfirullahaladzim. Guru Azlan bergegas masuk dan duduk bersila. Dia mulai berzikir. Gerakan tangan Guru Azlan memetik tasbihnya semakin cepat setiap saat. Hei, pergilah dari tubuh wanita itu, wahai makhluk laknatullah. Dan seketika tubuh Busilo bergetar hebat. Bau busuk semakin kuat tercium. Maya dan bapak tukang becak itu hampir muntah dibuatnya. Tiba-tiba Ibu Silo yang semula tidak bisa bergerak langsung berdiri, matanya melotot menatap Guru Azlan. Guru Azlan ikut bangkit dengan tangan yang masih memetik tasbih. Matanya lekat menatap Ibu Silo yang hendak menyerangnya. Beberapa kali Ibu Silo menyerang Guru Azlan dan semuanya bisa dihindari tanpa melawan. Dan entah bagaimana bisa Ibu Silo melempar ranjang rumah sakit itu ke arah Guru Azlan. Dan Guru Azlan yang tak sempat menghindar itu pun terkena. Darah segar mengucur dari kepalanya. Seketika membuat pandangannya menjadi kabur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sementara si bapak tukang becak yang ingin membantu Guru Azlan langsung dihalangi oleh Ibu Silo. Si bapak jatuh ke lantai setelah tubuhnya menghantam dinding. Darah merembes dari mulut dan hidung si bapak tukang becak. Dan sesaat kemudian ia tidak sadarkan diri. Setelah mendengar keributan yang datang dari kamar Ibu Silo, para perawat dan dokter berkumpul dan berusaha membuka pintu yang seperti dikunci dari dalam itu. Ibu Silo perlahan-lahan mendekati Maya yang meringkuk dan menutup wajahnya dengan tangan karena ketakutan. Ibu Silo menjambak rambutnya Maya dengan keras. Tolong, tolong. Teriak Maya ketakutan. Ia mencoba melepaskan rambutnya dari tangan Ibu Silo. Jangan kak, sakit, isak Maya. Ibu Silo membenturkan kepalanya Maya ke dinding sampai Maya tidak bisa bergerak lagi. Guru Azlan berhasil bangun lagi meski darah penuh di wajah dan bajunya. Sebelum mendekati Ibu Silo, Guru Azlan membaca 2 kalimat syahadat dan berserah diri kepada Allah. Allahu Akbar. Orang-orang yang berada di depan pintu luar itu terus berusaha membuka pintu. Teriakan Ibu Silo terdengar mengerikan. Kaki Guru Azlan bergetar seolah tak mampu lagi untuk berdiri menopang tubuhnya. Sudah cukup kau menyakiti perempuan itu. Pergilah, jangan kau siksa lagi dia. Namun lagi-lagi makhluk yang berada di dalam tubuh Ibu Silo itu tidak menjawab apa-apa. Ia malah semakin gencar menyerang Guru Azlan. Guru Azlan terbatuk. Darah segar keluar dari mulutnya. Ia sadar ternyata ada seorang yang mengendalikan makhluk bisu dan tuli dari jauh. Dan Guru Azlan pun terkena serangan dari jarak jauh si majikan makhluk itu. Guru Azlan mencoba untuk fokus pada si penyerang jarak jauh. Namun ia tentu saja tak mudah. Karena setiap Guru Azlan sudah mulai terfokuskan, makhluk yang berada di tubuh Ibu Silo langsung mengacaukannya. Si bapak tukang becak yang juga sudah mulai siuman berusaha untuk bangun dan membantu Guru Azlan yang sudah mulai melemah akibat serangan fisik dari Ibu Silo dan serangan jarak jauh dari musuh. Si bapak itu mengambil selimut dan langsung menangkap Ibu Silo menggunakan selimut itu. Ibu Silo mengamuk dan hampir saja si bapak tidak bisa mengatasinya. Namun untungnya pintu berhasil terbuka dan para perawat itu ikut memasung tubuh Ibu Silo sehingga mematikan gerakan dari Ibu Silo. Keringat dingin sudah membasahi wajah dan baju Guru Azlan. Ia terus memejamkan matanya dan terus berdoa, mencoba untuk melawan serangan gaib dari pihak musuh. Aku berlindung padamu ya Allah, ucap Guru Azlan di akhir doanya. Lalu ia berjalan dengan langkah tertatih-tatih menuju ke arah Ibu Silo. Guru Azlan meletakkan tangannya di atas ubun-ubun Ibu Silo. Saat kemudian terdengar suara erangan dari Ibu Silo. Beberapa saat Ibu Silo mengerang dengan tubuh yang bergetar hebat. Dan beberapa saat kemudian tubuh Ibu Silo melemah dan ambruk. Guru Azlan tertunduk, ia menarik nafas lega. Alhamdulillah ya Allah. 3 hari kemudian keadaan Ibu Silo sudah berangsur-angsur membaik. Kemaluannya yang membusuk pun sudah sembuh.
Sementara Guru Azlan juga sudah membaik. Hari itu Ibu Silo dan Maya akan pulang kembali ke desanya. Maaf ya, saya mau menyampaikan sesuatu. Kalau barang-barang milik pribadi, sebaiknya jangan menyuruh orang lain untuk mengurusnya. Karena kita tidak tahu hati seorang, apakah dia membenci kepada kita atau yang lain-lain. Dari sini belajarlah untuk lebih berhati-hati, Bu. Ucap Guru Azlan saat Ibu Silo dan Maya bertamu ke rumah Guru Azlan untuk berpamitan. Baik Guru, saya akan lebih berhati-hati lagi. Terima kasih sudah mau menolong saya. Terima kasih atas semuanya, kata Bu Silo seraya menyerahkan amplop putih. Sampai saat ini tidak diketahui siapa yang membuat Ibu Silo sakit, karena Guru Azlan tak pernah mau mengatakan siapa dalangnya. Dan semenjak saat itu juga Ibu Silo menjadi sangat ramah tamah dan lebih memperhatikan lagi barang-barang miliknya, agar kejadian dulu tak terulang lagi. Selesai.